Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hisham Sumar dengan NIM C241131079. Ingin sharing atau ingin menjelaskan apa aja sih yang tadi kita lakuin dan apa aja yang kita dapat pada saat melakukan praktikum biologi perikanan. Nah, sebelum itu kita tuh harus tahu apa itu biologi perikanan. Biologi perikanan itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang dari hidup ikan dari mulai dia telur sampai dia mati. Nah, dari pengertian itu tuh sebenarnya biologi perikanan itu pengertiannya dibagi menjadi dua. Ada yang dari natural history dan juga dari dinamika populasi. Yang pertama dari natural history. Biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan, bagaimana sejarah, hidup, makanan, dan perkembangan populasi ikan itu sendiri. Yang kedua, dari dinamika populasi. Biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, dan stok. Sebenarnya masih ada lagi, masih banyak, dan lain-lain. Pada biologi perikanan itu dibagi menjadi 3 judul besar. Yang pertama itu ada pertumbuhan, yang kedua reproduksi, dan yang ketiga itu ada kebiasaan makan. Yang sekarang kita sedang praktikumin itu atau yang sedang kita lakukan itu materi tentang pertumbuhan. Apa sih itu arti pertumbuhan itu? Pada umumnya pertumbuhan itu merupakan suatu perubahan dimensi baik bobot, panjang, volume, ataupun dari tinggi, jumlah populasi per satu satuan waktu. Nah, pertumbuhan itu menurut Effendi di tahun 1979 itu dibagi menjadi berapa yo? Dibagi menjadi dua, ada yang pertumbuhan mutlak dan ada yang pertumbuhan nisbi. Nah, yang pertumbuhan mutlak itu contohnya itu penelitian ukuran ikan, misalnya ikan arwana pada tahun 2023 di sungai Amazon. Nah, udah gitu kalau pertumbuhan nisbi itu perbandingan antara maksudnya data penemuan baru, penelitian baru yang didapatkan dengan membandingkan data dari yang sudah ada dibandingkan dengan data penelitian kita ataupun penelitian yang barunya. Nah, itu kita dapatkan pertumbuhan nisbi. Nah, habis dari sesi materi yang tadi itu baru kita masuk ke bagian praktikumnya. Pertama-tama tuh kita tuh dikenalin dulu apa jenis ikannya. Nah, yang tadi kita teliti itu merupakan jenis ikan nama ikan itu ini apa, ikan kembung banjar atau Rastrelliger canagurta. Nah, habis kita kenalin itu tuh kita tuh mulai ngukurin ikan itu sendiri. Ada panjang cagak, ada tinggi, ada panjang baku, ada panjang total, ada berat total ikan itu. Pertama itu kan ada panjang total. Panjang total ikan itu merupakan panjang dari mulut sampai ujung ekor. Terus ada panjang cagak atau panjang dari mulut sampai lekukan ekor. Terus ada panjang baku dari mulut sampai pangkal ekor. Ada tinggi ikan dari atas sampai bawah ikan. Ada bukaan mulut ikan atau seberapa lebar ikan itu bisa membuka mulutnya. Terus kita juga ngukur bobot ikannya itu sendiri. Kita ukur. Nah, setelah kita ukur, yang kita ukur itu ada 3 jenis, ada 3 ikan. Jadi kita ukur 3-tiganya. Habis itu dipisahin dan diberi label. Habis itu di foto, itu tuh buat foto sebelum dibedah. Nah, habis kita foto ikannya, kita tuh lanjut ke praktikumnya. Ini tuh praktikum ngebedahnya. Nah, kita tuh harus hati-hati karena di bagian bawah ikan itu tuh merupakan tempat organ-organnya. Pertama itu tuh kita tuh harus potong dari anus ke atas vertikal sampai ke daerah tengah badan, dipotong secara horizontal menuju insang dan juga dikebawain lagi secara vertikal, baru dikeluarin organ-organnya. Habis dikeluarin organ-organnya secara perlahan, karena kalau misalnya terputus ataupun robek itu tuh bisa menyebabkan penelitian kita gagal. Habis dari situ tuh
kita pisahin antara usus dan juga gonad ikan. Untuk apa sih gonad ikan ini? Gonad ikan ini digunakan untuk mengetahui jenis untuk mengetahui ya jenis kelamin ikan tersebut, itu jantan ataupun betina. Nah, sehabis kita pisahkan, kita itu ukur bobotnya dan juga panjang dari gonad dan juga usus. Habis itu didokumentasikan. Untuk dokumentasi setelah pembedahan, lalu jangan sampai tertukar antara ikan 1, 2, dan 3. Habis itu tuh kita masukkan ke dalam gelas jar atau botol jar dan diberikan formalin agar organ itu tuh awet, agar bisa diteliti secara berkelanjutan. Nah, mungkin cukup sekian dari praktikum biologi perikanan ini. Kesan-pesan itu sangat seru sekali dan juga ilmu baru untuk saya karena baru pertama kali membedah ikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.